Masih di RCB FM Channel, berita seputar Arema dan Liga Indonesia tersaji lengkap di sini. Jelang Arema melawan PS Sleman, hari Minggu 19 September 2021, pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Menariknya, saat ini baik PSS maupun Arema tengah berjuang memetik kemenangan perdana. PSS baru meraih 1 poin dari 2 laga, sementara Arema sedikit lebih baik dengan raihan 2 poin. Ini membuat mereka terjebak di papan bawah. Arema di posisi 14 dan PSS persis 1 strip di bawahnya. Kemenangan perdana bisa membuat Arema atau PSS Sleman menjauhi papan bawah, karena jika kembali menelan kekalahan atau hasil imbang, bisa jadi gelombang kritik dari supporter mengalir semakin deras. Sayangnya ada 2 pemain asing dalam kondisi kurang fit, yaitu striker Carlos Fortes dan gelandang Renzi Yamaguchi. Keduanya masih dalam pemulihan cedera usai tampil melawan Bayangkara FC. Fortes bermasalah dengan hamstring, sedangkan Renzi cedera pinggang. Dari kubu PSS, striker muda mereka Sadam Ghaffar masih menjalani pemulihan cedera, namun mereka masih punya cukup pelapis. Pelatih PSS, Dejan Antonik, masih punya pemain seperti Irfan Jaya, Irfan Badim, Irkam Mila untuk membongkar pertahanan Arema. Sebenarnya bisa dibilang materi kedua tim berimbang. Ini yang menjadi faktor laga akan berjalan menarik. Jadi hampir semua pemain dalam keadaan siap untuk menghadapi pertandingan Arema ya. Karena pertandingan sebelumnya kita mendapatkan hasil yang kurang baik. Jadi semuanya melakukan evaluasi. Ya, salah satu antisipasinya mungkin dari evaluasi kemarin yaitu kita harus bermain secara efektif ya. Kita ulas dulu di sektor kiper. Arema masih unggul di sektor ini. Dalam 2 laga awal, Arema memang kemasukan 2 gol. Tapi jika bukan Adilson Maringga yang berdiri di bawah Mistar, bisa jadi lebih banyak gol yang sudah bersarang di gawang Arema. Kiper asal Brasil ini banyak melakukan penyelamatan saat melawan PSM Makassar dan Bayangkara FC. Sekarang dia tengah mengejar target clean sheet. Sedangkan di PSS, kiper Ega Rizky sudah kemasukan 4 gol dari 2 laga. 2 kali lipat lebih banyak ketimbang jumlah kebobolan Arema. Ini yang membuat kiper 29 tahun ini punya beban tersendiri saat melawan Arema. Untuk di lini belakang, kekuatan 2 tim di lini belakang bisa dibilang setara. Keduanya punya kapten tim di posisi bek sayap, Bagus Nirwanto di PSS dan Ahmad Alfarizi di Arema. Selain itu, mereka juga punya stopper asing. Di PSS ada Mario Maslach, sedangkan Arema mengandalkan Sergio Silva. Untuk partner stopper lokal, PSS percaya pada Ashraf Gufron. Di Arema ada Bagas Adi Nugroho. Hanya saja di lini belakang PSS agak longgar karena sudah kecolongan 4 gol dari 2 laga. Sementara Arema lebih tangguh. Sementara itu Arema masih ketar-ketir menyusun komposisi di lini tengah karena gelandang asal Jepang Renzi Yamaguchi masih menjalani pemulihan cedera pinggang. Tapi mereka masih punya pemain senior di lini tengah, ada Dendi Santoso. Pemain 31 tahun ini berposisi asli sebagai sayap, bisa digeser ke tengah sebagai gelandang serang. Dendi juga yang menyelamatkan Arema dari kekalahan saat melawan Bayangkara FC. Pemain jebolan Akademi Arema ini mencetak gol penyeimbang. Tapi jika melihat 2 laga sebelumnya, Dendi selalu turun sebagai pengganti. Arema berharap sosoknya bisa membuat serangan lebih tajam ketika masuk di lapangan. Sedangkan untuk PSS, punya Kim Kurniawan. Gelandang lincah ini terlihat memiliki semangat besar ketika melawan Arema. Kebetulan keluarga besar Kim berasal dari Malang. Ketika masih membela Persib Bandung, Kim sempat menjebol gawang Arema musim 2019 silam. Selain itu, dia dibantu pemain asing Aaron Evans. Pemain yang berposisi asli sebagai stopper ini sering dipasang sebagai gelandang bertahan. Komposisi lini depan, kedua tim dihuni penyerang cepat. PSS punya Irkam Mila, Irfan Jaya, dan Irfan Badim. Sedangkan Arema memiliki Dedi Setiawan dan Coach Hedia Haryudo. Jadi, laga ini bakal jadi adu cepat barisan penyerang. Mereka juga bisa jadi senjata saat melakukan serangan balik. Arema sebenarnya punya striker asing Carlos Fortes. Namun penyerang asal Portugal ini masih dalam pemulihan cedera hamstring. Belum diketahui apakah dia bisa turun atau tidak. Jika Fortes absen, Arema bakal mengandalkan duet Dedi dan Yudo. Opsi lainnya, M. Rafli yang punya tipikal beda bisa jadi solusi. Rafli bisa jadi target man, sementara PSS masih kehilangan Sadam Ghaffar yang digadang-gadang jadi striker masa depan Indonesia.
Mantan pelatih Arema FC Mario Gomez membuat kejutan sekaligus memanaskan Liga 1 2021 karena mundur dari Borneo FC. Pelatih asal Argentina ini mendadak mundur dari kursi pelatih Borneo FC di saat kompetisi Liga 1 baru saja berjalan 2 pekan. Kabar mundurnya Mario Gomez ini makin panas karena pihak klub Borneo FC merasa dirugikan hingga memutuskan akan melapor ke Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Mario Gomez disebut undur diri secara sepihak setelah kekalahan dari Persik Kediri pada Jumat 10 September yang lalu. Dikabarkan tidak hanya Mario Gomez yang undur diri, ada 2 jajaran pelatih yang turut serta. Mereka adalah pelatih fisik Marcos Gonzalez dan pelatih kiper Jorge Rodriguez.